pasal yang keempat adalah mengagungkan ilmu dan ulama, ta'zimul ilmi wa ahlihi. Berarti ini berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Dalam kitab beliau ini, masalah adab ini dibagi menjadi dua. Pertama, adab untuk guru, pengajar, muallim atau ustadz atau ustazah. Yang kedua, adab untuk orang yang belajar atau murid. Apa bedanya adab dengan akhlak, Bapak-Ibu? Pernah kita nyampaikan perbedaan adab dengan akhlak. Apa bedanya adab dengan akhlak? Kadang kita dengar ada istilah adab, kadang ada dengar istilah akhlak. Kalau akhlak itu sudah nyatu dalam diri seseorang, mengerjakannya, melakukannya, mengeluarkannya itu ringan, refleks saja. Ada orang jalan tersandung batu, langsung keluar kata-kata istighfar. Wah, ini berarti apa? Refleks ini. Sudah jadi akhlak bagi orang itu. Sandung batu langsung keluar kata-kata caci makian. Wah, ini jadi akhlak, jadi sudah menyatu. Kita makan, disuguhkan piring, disuguhkan sendok, disuguhkan minuman, langsung yang nyambut tangan kanan. Oh, berarti sudah akhlak, menyatu, refleks, ringan ngerjakannya. Disuguhkan makanan, minuman, yang nyambut tangan kiri, juga sudah jadi akhlak bagi orang itu. Masuk kamar mandi, masuk langsung kaki kanan, sudah jadi akhlak bagi orang ini. Keluar kamar mandi, keluar kamar mandi pakai kaki kanan ya, juga sudah jadi akhlak. Tapi kalau adab itu masih butuh proses latihan berulang-ulang. Itu adab. Nah, adab yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji itu dibagi menjadi dua. Ada adab yang berkaitan dengan guru, pengajar, ustadz atau ustadzahnya, dan yang berkaitan dengan murid atau berkaitan dengan orang yang belajar. Yang berkaitan dengan guru atau berkaitan dengan seorang ustadz atau ustadzah, pertama yang berkaitan dengan kepribadian. Berkaitan dengan kepribadian itu, Imam Az-Zarnuji mencontohkan bahwa Imam Abu Hanifah menyarankan seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru itu untuk apa? Untuk melebarkan surbannya. Melebarkan surbannya ini apakah maksudnya hanya sekedar melebarkan? Tidak, maksudnya itu bahwa seorang syekh, seorang guru, seorang mu'alim itu harus secara pribadi menggambarkan, menunjukkan bahwa penampilannya itu penampilan yang berwibawa, yang baik. Ini mungkin contohnya bisa jadi berbeda atau kurang pas. Ini saya mencontohkan di pesantren ya, karena saya latar belakang dari pesantren. Di pesantren itu karena mungkin sehari-hari kehidupannya seperti itu, akhirnya apa? Orang terkadang karena sudah terlalu sering berinteraksi, ketemu, akhirnya apa? Biasa saja apa? Seorang ustadz tuh kadang berangkat ngajar itu mungkin karena waktunya atau karena kegiatan, akhirnya berangkat ya sudah. Kadang mandinya itu mandi, kalau kita bilang mandi apa? Lugotan. Mandi lugotan itu mandi bahasa. Jadi mandi lugotan itu mandi yang hanya sekedar kepalanya dibasahi. Kepalanya saja dibasahi, kelihatan habis mandi, padahal belum mandi. Jadi seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar itu hendaknya menjaga tentang penampilannya agar betul-betul dia itu memiliki wibawa gitu. Termasuk adab seorang guru, seorang pendidik itu adalah memiliki apa? Memiliki sikap warok. Dan ternyata ini juga sebenarnya dimasukkan oleh Imam Az-Zarnuji termasuk adab bagi orang yang menimba atau menuntut ilmu, bagi murid. Apa yang disebut dengan warok itu? Warok itu berhati-hati.
makan dan minum juga berhati-hati, bergaul juga berhati-hati. Cuma apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab ini saya agak kurang sependapat. Kenapa? Beliau mencontohkan hal-hal yang kayaknya kok perlu dipertanyakan lagi. Apa kata beliau? Contoh orang yang warok itu, kata beliau, contoh orang yang warok, kata beliau, orang yang enggak makan makanan yang berasal dari pasar. Kan aneh kan? Aneh kan? Masa warok itu contohnya orang jangan makan sesuatu yang makanan dari pasar. Beliau hanya menyebutkan di sini satu ada mungkin masuk akal, satu lagi tidak. Apa kata beliau? Alasannya pertama, makanan kalau dari pasar itu adalah makanan yang penjualnya itu kurang teliti, kurang hati-hati dengan yang namanya najis. Sekalipun ini menurut kita hari ini ya tidak bisa dipukul rata. Mungkin zaman dulu bisa saja, zaman sekarang insya Allah orang sangat berhati-hati. Tetapi walaupun demikian, kadang kita menemukan ada kondisi-kondisi pasar orang jual makanan di situ, makanannya tidak terlalu diperhatikan. Ini kira-kira kena najis, terciprat najis atau tidak. Kadang orang tidak perhatian. Kalau itu mungkin masih bisa kita terima. Tetapi yang kedua, alasan Imam Az-Zarnuji bahwa contoh orang warok itu, seorang guru, seorang pendidik, termasuk orang yang belajar dikatakan warok itu apabila dia tidak memakan sesuatu makanan dari pasar, kata beliau, sebab di pasar itu banyak orang-orang fakir yang ingin menikmati makanan itu, tetapi karena tidak memiliki uang akhirnya hanya bisa menikmati, melihat saja. Akhirnya karena saking seringnya melihat seperti itu, orang fakir tadi kemudian murka. Karena murka akhirnya makanan itu kurang berkahnya. Kalau ini kan agak susah kita agak susah kita mengaitkannya kan. Kalau yang pertama mungkinlah ada kondisi-kondisi tertentu orang jual makanan di pasar tidak perhatian tentang najis. Tapi kalau yang kedua, masa seperti itu? Maka poin yang ingin kita ambil dari sini bahwa adab guru itu bukan persoalan makan di pasar tadi. Bagaimana seorang guru, seorang pelajar, seorang murid atau orang yang menimba ilmu betul-betul memperhatikan persoalan tentang warok, kehati-hatian. Berhati-hati dalam persoalan makan dan minum, berusaha untuk dari sesuatu yang halal, sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik. Berhati-hati di dalam persoalan bergaul. Bergaul karena pergaulan itu sangat berkaitan dan menentukan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa kawan dan temannya. Kalau kita kumpulan bermainnya dengan maaf orang-orang yang biasa, orang-orang yang berbiasa berbuat dosa, maka tidak jauh-jauh kita pun bisa saja termasuk seperti mereka, orang yang gampang mudah berbuat dosa. Makanya dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pernah suatu ketika melakukan sidak ke tempat-tempat orang main judi. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua orang yang kedapatan di tempat judi maka tangkap. Ketika ada seseorang yang akan ditangkap, orang-orang ketika itu protes, wahai Umar bin Abdul Aziz, orang ini orang yang rajin ibadah, orang yang suka puasa, orang yang suka sholat. Kata Umar bin Abdul Aziz, tangkap saja orang ini. Akhirnya kata Umar bin Abdul Aziz Almar'u ala dini khalilihi. Komunitas teman bergaul bersama siapa orang itu banyaknya, maka itu menunjukkan kualitas agama seseorang. Nah, kalau seorang guru, seorang yang menuntut ilmu agama kemudian tidak bersikap warok, maka ini sangat mempengaruhi ilmu. Kalau dia seorang guru, mempengaruhi ilmu yang akan dia ajarkan, dia sampaikan. Kemudian berikutnya akhlak seorang guru, seorang ustadz atau ustadzah adalah tawadhu.
Tawadhu itu yang merendah, tidak memandang orang lain itu tidak memiliki keistimewaan kelebihan sama sekali. Kita sudah pernah membahas di masjid ini pembahasan tentang tawadhu. Di antaranya tawadhu itu ketika kita keluar rumah jangan sampai ada pikiran ketika kalian bertemu dengan seseorang kemudian kita menganggap bahwa orang itu tidak punya kelebihan sama sekali. Yang punya kelebihan adalah kita. Ketika kita menganggap bahwa orang lain itu punya kelebihan yang kita tidak punyai, akhirnya kita tidak menyombongkan diri dengan orang itu. Itu tawadhu. Nah, seorang guru mestinya di samping dia bersikap tawadhu juga mengajarkan, menanamkan tentang sikap akhlak tawadhu kepada anak-anak, sehingga ilmu yang didapat itu bukan semakin menjadikan orang sombong, tetapi semakin menjadikan orang itu merendah. Tadi malam kita sampaikan Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Asy'arah bil Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, kata beliau, ilmu itu, orang yang menuntut ilmu itu diibaratkan orang yang menempuh 3 jengkal. Siapa yang dapat ilmu jengkal pertama itu orangnya sombong. Siapa yang dapat ilmu pada jengkal kedua maka orangnya akan tawadhu, dan tidak akan ada orang yang bisa sampai jengkal ketiga. Orang yang sampai jengkal pertama itu digambarkan orang yang baru berilmu, baru dapat ilmu, tetapi tidak memiliki sikap tawadhu, akhirnya sombong. Makanya kalau kita baca sejarah bagaimana para ulama dahulu, betul-betul ulama dahulu itu belajar adab terlebih dahulu agar tidak sombong, agar tawadhu sebelum belajar ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ngajarkan ilmu, ngajarkan hadis, di majelis beliau itu yang hadir itu sampai 40 ribuan orang. Mungkin lebih viral, lebih banyak daripada Ustadz Abdul Somad. Di majelis beliau kalau beliau menyampaikan hadis itu hadir di situ sampai 40 ribuan orang. Ternyata 40 ribu orang tadi itu yang memang betul-betul menulis, menghafal, mempelajari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi hanya 500 orang. Selebihnya apa? Ngeliatin, mencontoh, mempelajari bagaimana akhlak adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Coba berapa persennya tuh? 40 ribu, cuma 500 yang memang ingin nimba ilmu gitu. Yang lain ngapain? Yang lain itu ingin mencontoh belajar adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal bertutur kata, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal itu kemudian bersikap tawadhu, bagaimana keikhlasan Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana kemudian cara Imam Ahmad bin Hanbal bergaul dengan para murid-muridnya. Dari 40 ribu itu banyaknya yang belajar ke Imam Ahmad bin Hanbal tentang itunya, bukan ilmunya.